Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Soleh. Di sini saya akan menjelaskan dalam pelajaran pengantar manajemen, yaitu dalam bab perubahan dalam organisasi. Nah, perubahan dalam organisasi itu tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Namun, perubahan tak bisa dihindari, harus dihadapi. Kemudian, maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar perubahan itu menuju kepada titik yang positif. Nah, jadi ada pengolahan untuk perubahan untuk menuju kepada titik yang positif. Nah, kemudian apa masalah dalam perubahan? Masalah dalam perubahan banyak masalahnya. Banyak masalah yang terjadi dalam perubahan. Contohnya dalam segi yang menonjol masalahnya yaitu seperti demonstrasi, kemudian protes, nah seperti itu. Kemudian ada yang masalahnya itu dengan secara implisit, yaitu dengan cara motivasi kerjanya turun, kemudian kesalahan kerjanya meningkat. Nah, itu penolakan perubahan atau masalah-masalah dalam perubahan. Seperti itu, ada yang eksplisit dan ada yang implisit. Kalau eksplisit langsung, kalau yang implisit yaitu dengan cara kinerjanya. Kemudian mengapa perubahan ditolak? Nah, kenapa kalau ada perubahan itu suka ditolak? Nah, penolakan atas perubahan oleh individual, penolakan perubahan oleh kelompok atau organisasi itu kan banyak, oleh individual atau oleh organisasi. Kemudian kenapa mengapa perubahan itu ditolak? Nah, diantaranya itu karena satu, kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu karena dia sudah terulang-ulang dan terbiasa dan dia itu nyaman karena perilakunya tersebut. Jadi kalau adanya perubahan, dia takut bahwa kebiasaan itu tidak akan senyaman yang dia lakukan sebelum adanya perubahan. Nah, itu diantara penolakan perubahan. Kemudian yang kedua, rasa aman. Ketika seseorang merasa aman, maka akan diadakannya perubahan itu tidak mau atau menolak. Kenapa? Karena dia sudah merasa aman dengan keadaannya yang pada saat ini. Jadi akan timbullah penolakan dalam suatu perubahan karena ketakutan. Kemudian faktor ekonomi. Perubahan ditolak itu karena faktor ekonomi. Jadi bisa menolak perubahan dengan faktor ekonomi, contohnya dengan cara kinerja kerja harus diberhentikan 5 hari ke depan atau gimana. Nah, takut seperti itu. Jadi ditolaklah perubahan. Kemudian ketidakpastian. Jadi orang akan menolak dengan secara ketidakpastian karena argumennya ini kondisi sekarang sudah pasti, tetapi kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Nah, argumennya seperti itu. Jadilah ketika akan ada perubahan, ketidakpastian itu akanlah ada penolakan setelah ketidakpastian. Akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Nah, kemudian persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Jadi dia seorang itu melihat sekitarnya, oh ternyata dia begitu, kok kita harus begini. Nah, itulah akan timbul penolakan dalam perubahan itu.
Nah, kemudian ada di sini beberapa organisasional, yaitu resistance, inersia struktural, dampak luas perubahan, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman kekuasaan, ancaman alokasi sumber daya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi penolakan atas perubahan? Nah, di sini kita perlu mempelajari bagaimana mengatasi penolakan atas perubahan. Di antaranya satu, pendidikan dan komunikasi. Kita gunakan secara pendidikan dan komunikasi itu memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan tersebut. Kemudian komunikasikan dalam berbagai macam bentuk seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, bahkan sosialisasi. Itu gunakan pendidikan dan komunikasi. Kemudian yang kedua, partisipasi. Cara menanggulanginya adanya perubahan, yaitu penolakan perubahan, yaitu menggunakan partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Leader hanya sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Jadi ajak untuk berpartisipasi karyawan-karyawan tersebut atau bawahan tersebut untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Dengan cara adanya fasilitas dan dukungan, kita bisa menanggulangi penolakan perubahan tersebut. Bagaimana jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan? Lakukan konsultasi atau bahkan terapi kepada karyawan atau bawahan yang menolak kepada adanya perubahan. Berikan juga pelatihan, kemudian terkait pentingnya kemampuan individual. Jadi supaya percaya gitu. Kemudian selanjutnya itu negosiasi. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil. Contohnya melalui perusahaan yang lain. Nah, kemudian ajaklah negosiasi, berbincang. Kemudian selanjutnya manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misal memelintir twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif. Jadi tidak mengutarakan hal negatif, tetapi perlihatkanlah kondisi, bicarakanlah kondisi yang positif. Kemudian kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir itu paksaan. Bagi orang yang menolak adanya perubahan, lakukanlah paksaan. Dan terakhir yaitu berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan organisasi. Nah, mungkin dalam suatu perubahan dalam organisasi itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.